Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Yuliana Nabila. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Departemen Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang demokrasi dan partisipasi warga negara dengan dosen pengampu yaitu Dr. Monika Tiara, MPD, dan Miss Bunga Firdayani, SPD. Baiklah, pada materi pertama yaitu konsep demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos seperti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Jadi artinya kekuasaan berada di tangan rakyat. Menurut Arham Tikoin, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks Indonesia, demokrasi dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Ciri utamanya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, mengutamakan musyawarah mufakat, menghormati hak asasi manusia, dan menjunjung persatuan bangsa. Selanjutnya yaitu bentuk partisipasi warga negara, yaitu seperti keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial, dalam bentuk partisipasi politik yaitu pemilu, menjadi anggota partai, menyampaikan saran dan aspirasi. Selanjutnya itu partisipasi sosial seperti bergotong royong, menjadi relawan, dan ikut dalam organisasi masyarakat. Ada juga yaitu partisipasi digital, yaitu menyuarakan pendapat secara sopan dan kritis dalam media sosial. Partisipasi yang sehat adalah ciri warga negara yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Contoh kasus aktualnya yaitu sebagai contoh kita bisa melihat dari partisipasi warga negara dalam pemilu 2024. Tingkat partisipasi masyarakat yaitu mencapai lebih dari 80% data pemilu KPU pada tahun 2024. Namun, masih ada tantangan seperti politik uang, hoax, dan intoleransi digital. Selain itu, gerakan sosial seperti KPK tahun 2019 atau aksi lingkungan seperti gerakan bersih sungai pada tahun 2023 juga menunjukkan bagaimana masyarakat berpartisipasi aktif, mengawasi pemerintah, dan memperjuangkan kepentingan publik. Semua ini mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia masih hidup, namun perlu dijaga kualitasnya. Selanjutnya ada analisis reflektif yang dimana nilai Pancasila menjadi pedoman dalam praktik demokrasi dan partisipasi warga negara. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hima kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Sedangkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu partisipasi harus menghasilkan keadilan bukan hanya kekuasaan. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menggunakan hak pilih secara cerdas, menolak politik uang dan hoax, dan menjaga toleransi serta menghormati perbedaan politik. Demokrasi tanpa partisipasi berarti hanya formalitas, tetapi partisipasi tanpa adab justru bisa merusak demokrasi. Baiklah, kesimpulan dari materi tersebut yaitu demokrasi Indonesia hanya akan berjalan baik bila warga negara aktif, kritis, dan beretika. Partisipasi bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bangsa. Mari kita wujudkan demokrasi dan keadaban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, itu tadi sedikit materi yang saya jelaskan tentang demokrasi dan partisipasi warga negara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia negara demokrasi, bener nggak sih? Konsep demokrasi berkembang pertama kali di masa Yunani kuno. Dalam bahasa Yunani, demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Sebenarnya, para ahli punya tafsiran yang berbeda terhadap arti demokrasi. Tapi mungkin yang paling terkenal adalah tafsiran dari mantan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Katanya, demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Singkatnya, demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kuasa. Seiring berkembangnya zaman, demokrasi mulai diadopsi banyak negara dan terciptalah berbagai macam model demokrasi. Contohnya seperti demokrasi klasik, liberal, hingga parlementer. Nah, kalau di Indonesia sendiri, demokrasi diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, demokrasi di Indonesia seharusnya melibatkan hal-hal ini.